Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai aktivitas kognitif. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq. Perkenalkan, nama saya Nur Kardianti. Perkenalkan, nama saya Rias Tucamza. Akan membahas materi mengenai teori dasar dari aktivitas kognitif. Beberapa tokoh teori belajar kognitif yang teorinya banyak diterapkan dalam pendidikan antara lain yang dikemukakan oleh Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai 1943, Kurkowka pada tahun 1886 sampai 1941, dan Wolfgang Kohler pada tahun 1887 sampai 1967. Mereka bertiga merupakan pelopor teori Gestalt. Mereka berpendapat bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian bagi kognisi manusia, sehingga proses pembelajaran baiknya dimulai dari keseluruhan Gestalt lalu menganalisir unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya. Adapun yang dikemukakan oleh Kurt Lewin pada tahun 1890 sampai 1947. Kurt Lewin merupakan pengemban teori motivasi di sekitar medan. Ini teorinya dalam kaitannya dengan pembelajaran ialah bahwa semakin peserta didik dekat dengan medan belajar, motivasi belajar semakin kuat dibanding dengan peserta didik yang lebih jauh dari medan belajar. Medan yang dimaksud ialah medan psikologis arena belajar peserta didik. Dan yang dikemukakan oleh Jean Piaget mempunyai kontribusi besar dalam pemahaman terhadap perkembangan intelektual anak. Dengan teori perkembangan berpikirnya, ia mengemukakan tahap perkembangan kognitif anak, yaitu teori sensorimotor, properasional, operasional, konkret, dan operasional formal. Selanjutnya, yang dikemukakan oleh David Ausubel. Inti dari teori belajar Ausubel adalah belajar bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja, tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang konsep atau teori dasar dari aktivitas kognitif. Adapun teori dasar dari aktivitas kognitif yang dikemukakan oleh Jerome Bruner. Jerome Bruner mengusulkan teori yang disebutnya prediscovery learning atau belajar penemuan. Inti dari teorinya yaitu memandang bahwa manusia adalah sebagai proses pemikir dan pencipta informasi. Oleh karenanya, dalam belajar yang terpenting adalah cara-cara bagaimana seseorang secara aktif memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi yang diterimanya. Ada juga yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura menemukan bahwa Bandura menghasilkan sebuah teori dari turunan teori belajar kognitif yang disebut belajar sosial. Bermula dari pendapatnya tentang teori kognitif sosial yang merupakan faktor kognitif, sosial, dan juga perilaku mempunyai peran penting dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa faktor kognitif merupakan ekspektasi peserta didik untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan dan pengalaman pembelajaran.
terhadap perilaku orang-orang di sekitar misalnya. Dan ada juga yang dikemukakan oleh Robert Gardner pada tahun 1977, yaitu berlandaskan teori belajar kognitif. Maka Gardner menghasilkan suatu model pembelajaran yang disebut peristiwa pembelajaran. Dalam model peristiwa pembelajaran tidak memperhatikan apakah proses belajar terjadi melalui proses penemuan atau discovery atau proses penerimaan atau reception, sebagaimana yang dikenalkan oleh Brunner dan Ausubel. Menurutnya yang terpenting adalah kualitas, penetapan, daya simpan, dan kegunaan belajar. Akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Dalam penerapan teori belajar kognitif, secara khususnya akan ada model belajar Brunner, Ausubel, Jengne, dan model perkembangan intelektual Piaget. Adapun secara umum, penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran ialah sebagai berikut. Belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Oleh karenanya, peserta didik harus dibimbing agar aktif menemukan sesuatu yang dipelajarinya. Konsekuensinya, materi yang dipelajari harus menarik minat belajar peserta didik dan menantangnya sehingga mereka asyik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Peserta didik akan sulit memahami bahan pembelajaran jika frekuensi belajar hitung loncat-loncat. Bagi anak SD, pengoperasian suatu penjumlahan harus menggunakan benda-benda, terutama di kelas-kelas awal, karena tahap perkembangan berpikir mereka baru mencapai tahap operasi konkret. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi dirancang harus sesuai dengan perkembangan kognitif dan harus merangsang kemampuan berpikir peserta didik. Selanjutnya, belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Untuk terjadinya proses belajar harus tidak ada proses paksaan agar sifat egosentrisnya tidak terbunuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran kognitif. Satu model pembelajaran kognitif yang sangat berpengaruh adalah discovering learning yang dikemukakan oleh Jeremy Brunner. Menurutnya, peran guru adalah menciptakan situasi belajar sedemikian rupa agar siswa dapat belajar berdasarkan apa yang mereka miliki, bukan memberikan paket informasi. Brunner mengusulkan seharusnya siswa belajar dengan terlibat secara aktif dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip di mana mereka harus didorong untuk memiliki pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen yang memungkinkan mereka menemukan sendiri konsep dan prinsip-prinsip tersebut. Discovery learning terjadi apabila siswa diharapkan pada situasi-situasi problem yang menuntut mereka untuk menemukan konsep-konsep esensial dari suatu pelajaran. Brunner menyarankan belajar melalui discovery karena discovery mendukung active learning. Model pembelajaran ini mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Discovery learning.
Dengan model ini, siswa mampu menemukan informasi dan memahami konsep pembelajaran secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya dengan bimbingan dan pengawasan guru agar pembelajaran yang mereka dapatkan terbukti benar. Sintaks Discovery Learning. A. Stimulation. Guru menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. B. Problem Statement. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran berdasarkan hasil stimulasi, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. C. Data Collection. Siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. D. Data Processing. Siswa mengolah data dan informasi yang telah diperoleh baik dari referensi buku, wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. E. Verification. Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. F. Generalization. Siswa menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Saya akan menjelaskan bagian kriteria penilaian proses pembelajaran kognitif. Kriteria penilaian ditentukan oleh seseorang pengajar atau dasar kemampuan peserta didiknya. Penilaian pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung hingga materi yang disampaikan habis. Penilaian hasil belajar didasarkan pada A. Sahih, didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang akan diukur. Bagian B. Objektif, menggunakan prosedur dan kriteria penilaian yang jelas. Bagian C. Adil, tidak dipengaruhi oleh kondisi atau alasan tertentu yang dapat merugikan peserta didik, misalnya kondisi fisik, agama, suku, budaya, adat, status sosial, ataupun gender. Bagian D. Terpadu, tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Bagian E. Terbuka, prosedur, kriteria, dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam penilaian harus diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Bagian F. Menyeluruh dan berkesinambungan, dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan belum, serta mengetahui kesulitan peserta didik. Bagian G. Sistematis, terencana, bertahap, dan mengikuti langkah-langkah baku. Bagian H. Beracun kriteria, menilai apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi atau ranking seseorang terhadap kelompoknya. Bagian I. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Itulah
Demikianlah pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.